Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiyazal laili hadarna fiyazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ilah dotin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa halal baiti kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, insya Allah semuanya diridhoi dan dicintai oleh Allah dari dunia hingga akhirat nanti. Malam hari ini adalah malam pertama kita memulai mengupas kitab Quran, mulai daripada surah Al-Baqarah ayat 1. Syukur-syukur umur panjang, badan sehat, bisa sampai ke akhir kitab Quran, itu surah An-Nas. Namun kita berguyur memulai dari beberapa ayat untuk kita bahas. Dan selama ini kita memang tidak seperti itu, karena kita dah bentuk membuka, ibarat hutan itu kita membuka jalan. Ibarat dagangan itu kita memperkenalkan produk. Jadi segala sesuatu itu setelah kita dapatkan dasar-dasarnya, kita dapatkan titik terang, baru kita masuk kepada inti pelajaran yang akan kita masuki. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada inti pelajaran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itu boleh dibaca dulu. Apa Pak Arif yang bacanya dari ayat 1 sampai ayat 5? Ya, Al-Baqarah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Jadi bapak-bapak, sekarang ini kan lagi musim durian ini di Kota Bengkulu. Ini biar Indonesia tahu, kami di Bengkulu lagi musim durian. Nah, durian itu Pak, kalau sekedar kita lihat-lihat saja atau kita cium-cium saja baunya itu, kita belum sampai kepada kehendak, yaitu mencicipi rasa nikmatnya durian itu. Nah, begitu pula lah istilahnya yang terjadi seketika kita membaca kitab Quran. Kita baca kitab Quran itu dengan baik, dengan bagus dan benar itu. Tapi kalau itu baru sebatas membaca saja, mengulang-ulangi bacaan, bahkan sampai khatam berkali-kali, itu diistilahkan sama dengan mencium bau durian dan melihat durian itu berduri.
hasrat kita belum sampai. Nah, supaya kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya rasa durian, tentu harus kita buka. Nah, harus kita kupas. Nah, mengupas inilah yang disebut dengan kajian-kajian tasawuf. Istilah orang tertentu, katakanlah salah seorang filosof Indonesia, beliau pernah mengatakan kitab Quran itu adalah kitab suci, kata beliau begitu. Pedoman orang Islam. Tetapi jika orang Islam itu membaca kitab Quran, menjelaskan apa yang tertulis ada pada kitab Quran, berarti orang itu belum menikmati bagaimana nikmatnya isi kitab Quran. Kenapa? Karena apa yang dia baca itulah yang dia sampaikan. Apa bedanya dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang kita katakan. Alangkah baiknya apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, kita kupas. Kita gali, kita dalami, kita selami, kita cicipi sejauh mana kenikmatan. Itu istilah daripada filosof Indonesia yang kita tidak usah sebut nama beliau. Nah, dalam kajian umum dalam syariat ya, kalau kita baca alif lam mim, itu dalam kajian umum tuh biasanya terjemahannya Allahu a'lam bil murad. Allahu a'lam bil murad. Artinya hanya Allah saja yang tahu. Nah, kalau hanya Allah saja yang tahu, ya tidak perlu ditulis di sini. Tidak perlu ditulis di sini. Sama dengan ungkapan Pak Charlie tadi tentang kisah-kisah syariat. Misalnya Nabi Muhammad dibelah dada, naik buraq, terbang ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Secara syariat itu sudah bagus, sudah benar dan tepat sekali. Tetapi kalau kita masuk pada kajian hakikat, maka setiap cerita itu akan kita gali, akan kita kupas. Mulai kita tanyakan, bagaimana kalau dari dada sampai ke bawah pusat dibelah, hati dikeluarkan, yang terjadi kematian. Itu kematian. Kemudian bagaimana mungkin Nabi Muhammad naik buraq, katakanlah semacam kuda terbang ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 bahkan Sidratul Muntaha. Sedangkan kalau kita naik pesawat terbang itu dibuka aja satu pintunya, apa yang terjadi? Maka semua penumpang akan terbang melayang ke belakang dan kapalnya akan oleng. Nah, bagaimana dengan kuda atau buraq terbang tadi? Maka berkatalah orang yang lain, lah kalau Allah berkehendak, apa tidak bisa? Nah, jadi kalau kita sudah berbicara seperti itu, maka tidak ada lagi kajian, selesai. Tujuan Allah bukan itu. Karena semua pengetahuan Allah, semua pemahaman Allah itu tidak pernah dibukakan secara full. Karena tidak mungkin terfikirkan oleh kita manusia. Jadi apapun yang Allah suarakan, apapun yang Allah katakan, apapun yang Allah contohkan melalui Rasul, itu pasti bisa dicerna oleh akal fikir manusia. Pasti. Makanya Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, apa yang pernah terfikir oleh manusia, pasti ada kejadiannya. Makanya dulu pernah terjadi, ada orang berpikir, suatu ketika nanti kita akan melihat ada besi terbang. Suatu itu orang mengatakan, gila kamu. Bagaimana mungkin besi bisa terbang? Itu. Lalu diambilnya uang logam, dilemparnya, jatuh. Tidak bisa. Suatu ketika nanti kita akan melihat besi merapung di atas air. Gila kamu. Bagaimana mungkin? Diambil uang koin, di atas air, tenggelam. Maka dijawab oleh ini, Napoleon Bonaparte. Ya kenapa tidak? Tapi waktu itu beliau sudah mengkaji kajian orang dulu. Tapi dalam logikanya beliau, segala sesuatu yang terpikirkan oleh manusia barang itu pasti ada. Kalau belum ada, karena belum muncul pemikiran itu sendiri. Nah, begitulah kira-kira gambaran kitab Quran ini. Allahu a'lam bil murad. Jadi kalau dibacakan
Alif Lam Mim. Hanya Allah saja yang tahu. Ya kalau hanya Allah saja yang tahu ya tidak perlu dibuat di sini. Lalu apa itu arti Alif Lam Mim? Nah, sebelum itu kita buktikan dulu melalui surat Yasin. Nah, surat nomor 36, Pak. 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya, Tanzilal azizir rahim. cukup. Terjemahan, Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul. Jadi Yasin. Nah, ya itu huruf nida, Pak. Istilah bahasa Arab tuh ya itu huruf nida, artinya wahai. Wahai sin. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau hai sin. Nah, di situ tulis Muhammad, Pak ya. Sesungguhnya engkau wahai sin atau Muhammad adalah satu di antara rasul-rasul. Jadi jelas sin ini adalah Muhammad. Adalah Muhammad. Nah, maka dia bukan ayat yang tersamar, tapi ayat yang jelas maknanya. Nah, coba surat 20 ayat 1 sampai 3. Surat Toha. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Terjemahan. Artinya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu dalam kurung Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut dalam kurung kepada Allah. Nah, jadi lagi-lagi Toha ini ada orangnya, Pak. Toha, kami tidak menurunkan kitab Quran ini kepadamu agar dadamu itu susah, melainkan ini adalah untuk keterangan bagi mereka-mereka yang takut atau takwa. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kan jelas bahwa Yasin, Toha, termasuk Alif Lam Mim itu bukan Allahu a'lam bil murad, bukan hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah saja yang tahu ya tidak perlu ditulis di sini. Nah, ternyata Alif Lam Mim itu kalau dalam surah Al-Baqarah ini Alif Lam Mim itulah kitab. La raiba fihi hudal muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, bagaimana dikatakan Alif Lam Mim itu kitab? Nah, Alif Lam itu adalah nama Allah. Mim itu adalah nama Muhammad. Nah, di Allah inilah terdapat rahasia awal dan rahasia akhir. Rahasia zahir dan rahasia batin. Itulah kitab. Karena Allah itu menyimpan data itu, data awal, data akhir, data zahir, data batin. Allah itu menyimpan rahasia itu. Untuk apa rahasia itu? Ya untuk kita segala-gala ini. Nah, supaya kita tahu apa itu yang Allah rahasiakan tentang awal dan akhir, zahir dan batin, maka Allah sebagai zat, dia membangkitkan sifatnya, yaitu hamdu. Hamdu. Makanya Alif Lam bertemu dengan hamdu, jadi alhamdu. Jadi alhamdu itu artinya Allah dan Muhammad. Tapi Muhammad yang mana? Muhammad Rasul. Nah, supaya Rasul ini nyata, karena Rasul gaib, Allah gaib, maka Rasul diberi tubuh. Nama tubuh itu adalah Nabi. Itulah Muhammad. Nah, di Muhammad lah kita dapatkan rahasia awal, rahasia akhir,
rahasia batin, rahasia zahirnya Allah. Diungkapkanlah oleh Hamdu atau Rasul tadi melalui Muhammad. Semua ungkapan itu ada tertulis pada kitab Quran hari ini. Jadi apa yang tertulis di kitab Quran hari ini itu bermula dari Allah melalui Rasul, bermula dari Rasul melalui nabinya. Maka ditulis oleh para sahabat. Itulah makanya jadi kitab ini. Itu. Nah, jadi Alif Lam Mim itu artinya adalah Allah dan Muhammad. Allah itulah kitab, Muhammad itulah Quran. Nah, ini ada perbedaan antara kitab dengan Quran. Kalau kitab itu adalah sesuatu yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Itu hanya Allah. Tapi tidak nyata ini. Dinyatakanlah pada Hamdu, sifatnya Allah. Hamdu tidak nyata. Dinyatakanlah Hamdu melalui Mim atau Muhammad. Nah, di Muhammad inilah kita dengarkan kisah awal dan akhir, zahir dan batin. Maka jadilah kalimat itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Tak mungkin ragu gitu. Karena Allah tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan nyata dia pada nabinya. Itulah orang Arab yang lahir tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, persoalan cerita Nabi ini bapak-bapak ini sudah terjadi sejak Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh. Jadi Hamdu ini pernah datang kepada Adam sampai ke Nabi Isa dan punya tubuh di saat itu dengan tubuh yang berbeda-beda. Pada tahun 571 tubuh dia adalah orang Arab. Contoh, sewaktu Nabi Musa berjalan dari daerah Madian dengan istri beliau Siti Rahmah, putri pada Nabi Shu'aib. Nah, di pertengahan jalan itu beliau melihat api. Jadi dia melihat api, ditanya oleh Nabi Musa kepada istrinya, "Dek, kamu nengok ada api itu?" "Nengok, Bang." "Betul?" "Betul." Nah, kenapa Nabi Musa bertanya seperti itu? Karena di padang pasir itu banyak tipuan, Pak. Kalau siang banyak fata morgana, sehingga kita kira air, padahal bukan air. Kalau sore ke malam banyak penengokan, banyak penglihatan, banyak pandangan. Makanya si Musa tadi bertanya kepada istrinya, tapi waktu itu beliau belum jadi nabi itu, Pak. "Apakah adik melihat itu ada api?" "Iya, Bang, aku lihat ada api." "Nah, kalau begitu kamu tunggu di sini, saya akan berjalan ke situ. Nah, nanti saya ambil api itu, satu untuk kita berdiam di perjalanan, yang kedua untuk obor." Nah, jadi Nabi Musa dekat, bukan api yang dilihat, sinar. Dekat lagi, bukan sinar dilihat, cahaya. Dekat, bukan cahaya dilihat, tapi pohon. Dekat, beliau lihat sosok manusia yang gagah perkasa, pakai mahkota, pakai sayap, pokoknya hebatlah penampilan beliau waktu itu. Berkatalah sosok itu, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis shalah li zikri." Itu surat Toha ayat 14, Pak. Jadi sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat aku. Nah, sayang 1000 kali sayang, di akhir zaman ini kita kan kurang berpikir. Benarkah itu Allah? Setahu kita Allah itu tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak sama dengan sesuatunya. Nah, sedangkan ini dia bersuara, berkata, berbentuk, berubah. Bahkan dia berkata, "Seketika kamu sholat nanti kamu ingat saya." Berarti sosok. Nah, rupanya bapak-bapak, dia itu bukan Allah, Pak, tetapi mengatakan kata Allah. Nah, itu. Dia bukan Allah,
tapi mengatakan kata Allah. Lalu siapakah beliau? Beliau adalah Rasul yang ada ianya di dalam tubuh sosok pada saat itu. Nah, jadi dia mengatakan kepada Musa, Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, dia itu mengatakan kata Allah kepada Musa, bukan dia Allah. Nah, ini. Oleh karena itu, sembah oleh kamu kehendakku. Dan dirikan sholat, dalam sholat ini engkau ingat aku. Nah, kalimat sembah ini diartikan pula oleh kita di akhir zaman sholat. Padahal sholat dan sembah itu beda. Atau sembah dengan sholat itu beda. Di ayat itu nampak perbedaannya. Sembahyanglah engkau kepadaku dan dirikan sholat. Akan beda. Ternyata sembah itu pengertiannya ada 6. Satu, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhi semua larangannya. 3, mencontoh perbuatannya. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. 6, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah pengertian sembah. Kalau Allah kita sembah, tidak mungkin. Kenapa? Suara Allah tidak nyata, kata Allah tidak nyata. Nyata pada siapa? Nyata pada Rasul. Rasul juga tidak nyata karena dia gaib, Allah gaib. Maka Rasul diberi tubuh, namanya Nabi. Nabi itu yang mengatakan sembah oleh kamu akan daku. Artinya, ikutilah suaraku, ikutilah kataku. Karena suara dan kataku adalah suara Allah, kata Allah. Ikuti contohku, karena contohku adalah contoh Allah untuk kamu. Dan nanti kamu dirikan sholat. Kamu adakan hubungan rasa dengan aku dan Allah. Di dalam sholat itu yang kamu ingat adalah aku. Jadi jelas yang berbicara dengan Musa saat itu bukan Allah, tetapi wujud serta Allah, sifat Allah. Dalam bahasa lainnya Rasul, yang kebenaran tubuhnya bukan orang Arab pada saat itu. Nah, kapan dia bertubuh dengan tubuh orang Arab? Nanti hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, itulah sejarah itu, Pak Charlie. Itu bisa ditangkap, Pak? Nah, itu ya. Jadi setelah itu Musa mendapatkan informasi awal sebagai wahyu bagi beliau, dan sejak itu beliau menjadi Rasul Allah atau Rasul. Nah, itu dia. Karena dalam dalam rukun iman yang kita miliki itu sedikit berbeda dengan rukun iman secara umum. Kalau umum kan iman kepada Allah. Kalau kajian tasawuf, iman kami dengan Allah. Setelah itu iman dengan Rasul-Rasul. Kita tidak bisa beriman kepada Rasul, tapi dengan Rasul-Rasul. Dan seterusnya nanti itu ada uraian khususnya. Jadi yang kitab itu adalah Allah, yang Quran itu adalah Muhammad. Jadi Quran itu artinya bacaan, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan adalah Muhammad. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Nah, orang bertakwa ini, Pak, kalau kita baca di buku-buku banyak. Orang bertakwa adalah A, orang bertakwa adalah B, seterusnya kan. Nah, kalau kita kan ada itu. Siapa orang bertakwa? Al-Baqarah ayat 3. Pak, coba dibuka. Yang tadi. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jelas kan? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Orang yang yakin kepada yang gaib. Bagaimana dia bisa beriman kepada yang gaib? Kalau gaib itu diartikan tidak nampak, tidak terdengar, tidak terasa. Artinya tidak mungkin, Pak. Ternyata orang beriman itu adalah orang gaib. Dia adalah roh kita. Itulah maka dia bisa percaya kepada yang gaib-gaib, yaitu Allah dan Rasul. Adakah pernah terjadi momen pertemuan yang gaib ini dengan yang gaib-gaib? Pernah. Nah, itulah surat Al-A'raf ayat 172 itu.
Wa iz agaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua keturunan Adam atau ruhnya dia. Nah, kami akan saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan, hei, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Pertanyaannya, kalau Allah itu adalah Tuhan, yang dengan Tuhan siapa? Kalau Allah itu Tuhan, ya dengan Tuhan siapa? Atau aku dengan Tuhanmu itu siapa? Itulah Muhammad. Ketahuannya di mana? Seketika para ruh tadi sujud, dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah hadiahnya. Tetapi yang aku lihat saat itu, yang aku hadapi saat itu, yang aku dengar saat itu bukan Allah, tapi utusannya bernama dengan nama Muhammad. Rupanya alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Yang ngomong itu adalah Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasul. Nah, harus jelas itu. Kenapa? Karena ini gaib. Nah, itulah sebabnya kenapa yang gaib ini percaya kepada yang gaib-gaib. Lalu kenapa ada dua kalimatnya? Yang gaib-gaib. Gaib pertama adalah Muhammad, gaib kedua adalah Allah. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Sudah. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ada kan? Nah, dan yang mendirikan sholat. Nah, yang mendirikan sholat siapa? Yang gaib. Kalau yang tegak, ruku, itidal, sujud, duduk, yang mengatakan Allahu Akbar sampai salam, itu bukan yang gaib, itu zahir itu. Itu namanya sembahyang. Nah, yang sholat adalah yang gaib. Siapa itu? Ruh kita, Pak. Dia sholat dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadaran. Lagi-lagi yang gaib lagi. Itu perlu kita pahami ke situ. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian daripada rezeki kami yang kami berikan kepada dia, maka dia infakkan. Yang gaib-gaib ini kan tidak punya kekayaan kecuali ilmu, Pak. Kekayaan diartikan itu bukan harta benda, bukan pangkat jabatan, kecuali ilmu. Puncak ilmu itu adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan inilah yang dia infakkan kepada semua orang, mulai pada dirinya sendiri, keluarganya, anak bininya, kaum kerabatnya, dengan berbagai macam cara. Termasuklah memberikan uang, memberikan makanan, memberikan bantuan fisik macam-macam. Intinya satu, membahagiakan orang lain. Itu orang bertakwa. Kemudian Pak, ayat berikutnya. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, terjemahannya ada kitab-kitab ya Pak ya? Ya. Nah, di tulisan itu ada kitab nggak Pak? Enggak. Tidak ada kan? Dalam kurung kitab-kitab. Aha. Ini persoalan nih Pak Charlie. Efek daripada ditulis orang-orang yang percaya dengan kitab-kitab terdahulu dan orang yang percaya dengan kitab yang turun kepada engkau hai Muhammad, akibatnya saudara kita agama luar mengklaim kamu orang Islam itu dan kitab kami percaya dan harus percaya karena sudah ada ketentuan dalam kitab Quranmu. Kan ada kan? Nah, akhirnya ya maaf mungkin sedikit berbesar hatilah mereka kan, karena kita percaya kepada kitab-kitab mereka, mulai daripada Taurat, Zabur, Injil. Itu karena ada ayatnya dibilang. Nah, lalu siapa yang mau disalahkan? Memang yang ahlinya kita mengatakan itu orang-orang yang percaya pada kitab terdahulu dan orang yang percaya pada kitab itu kepada engkau hai Muhammad. Itu dibuat orang tanpa dipahami lagi, tanpa disadari lagi, sejatinya bukan itu pahamnya kalau dalam kajian tasawuf. Nah, jadi
eh, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi waktu itu begini, orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Nah, itu yang ngomong itu Nabi Muhammad. Ngomong kepada kaum, kepada umat. Orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Itu yang ngomong itu Muhammad kepada kaum atau umat, termasuk kepada kita. Artinya ada yang diturunkan oleh Allah kepada kita, dan kita harus percaya kepada itu. Apa itu barangnya? Al-Baqarah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Jadi berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan ia ada pada kamu. Ini Allah berkata melalui Rasul, Rasul berkata melalui Nabi kepada semua kita. Kita itu disuruh beriman kepada yang diturunkan kepada kita. Itu adalah ruh, Pak. Pada ruh inilah kita dengarkan suara Allah. Pada ruh inilah kita dengarkan suara Rasul. Pada ruh inilah kita dengarkan kata Allah. Pada ruh ini kita dengarkan kata Rasul. Pada ruh inilah kita lihat contoh Allah dan Rasul. Nah, berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan ia ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari dia. Kenapa ada kalimat pertama kali? Karena pertama kali yang dekat dengan kita itu dia, dekat dengan itu kita gitu. Nah, jadi itulah ruh setiap insan. Nah, inilah ayat yang paling unik yang saya katakan dulu. Kalimat berimanlah kamu kepada yang aku turunkan ia pada kamu, itu pembicaraan Allah dan Rasul, dia nabinya kepada manusia, Pak. Kepadanya insan kita yang terbuat dari air sulbi. Pernah kita dengar, Pak? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dalam manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi atau air mani laki-laki yang terpancar dalam darah tulang rusuk. Setelah kita pelajari air sulbi itu, kita bawa ke laboratorium. Ternyata di dalam air sulbi itu terdapat jutaan ekor makhluk. Palanya cak telur ayam, badannya panjang ekor cambuk. Nah, itulah yang disemprotkan oleh ayahanda kita ke dalam rahim ibunda kita. Maka benda-benda itu tadi berkejar-kejaran, berebut-rebut mencari ovum atau telur yang ada di ovarium, yang itu adalah kandungan mak kita. Nah, sebanyak itu mereka, lama-lama ada yang mati, gugur. Ada yang sempat ketemu dengan telur. Nah, itu yang menumbur telur dari itu. Duk. Akhirnya robek bibir telur tadi. Ternyata yang mampu memasuki telur itu cuma 1 ekor, atau 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Makanya kembar 5 itu. Tapi rata-rata cuma mampu masuk 1. Itu bukan sperma, yang masuk, tetapi ada dia sewaktu dia numbur telur itu, kan lah mulai robek dinding telur itu, ekornya putus, Pak, badannya putus, kepalanya pecah, mengeluarkan 1 titik, dilemparkan ke dalam telur tadi. Sudah tertutup lagi telur tadi, maka semuanya mati. Sejak itu
telur tadi berkembang, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 bagian. Nanti kata Allah dan Rasul, dia akan menjadi 33 setelah dititipkan roh ke dalamnya. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin sperma atau nuktoh dan telur tadi bisa berkembang? Minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, 3, 4, sampai 14 10 hari. Kok dia bisa berkembang? Ternyata di dalamnya itu ada yang hidup, Pak. Yang hidup itulah yang disebut dengan jiwa manusia atau nafs. Jadi kepada benda inilah Allah dan Rasul berkata, berimanlah kamu kepada yang aku turunkan, ia ada pada kamu, yang roh tadi. Jadi si jiwa tadi, si manusia tadi, si nafs tadi disuruh beriman kepada roh. Karena roh inilah tempat terdengarnya suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Janganlah wahai manusia, kamu menjadi orang pertama kali mengingkari dia. Kenapa? Tugas dia itu memperbaiki diri kamu, wahai manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, sifatnya pantang kelintasan. Bawaan itu tidak suka dengan orang maju, tidak suka dengan orang sukses, tidak suka dengan orang kaya. Timbul kebencian, iri, dengkinya. Ini sifat yang tidak bagus. Sudah tuh sifatnya tuh pantang kerendahan. Bawaan tuh nak tinggi itulah, nak hebat itulah, segala-galanya dia. Sifat yang ketiga, pantang kurang. Kaya sudah, pangkatlah banyak, duitlah banyak, hartalah banyak, masih juga punya orang. Sifat keempat, pantang tersinggung dan tak kalah. Nah, jadi ini induk sifat manusia tadi, induk sifat jiwa tadi, induk sifat nafs tadi, digabung 4 tadi, muncul 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, ina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17. Inilah yang akan diperbaiki oleh yang diturunkan kepada kamu tadi. Makanya kalimatnya musaddiqul lima ma'akum. Dia akan memperbaiki apa yang ada pada kamu. Nah, berimanlah kamu kepadanya, roh tadi. Janganlah kamu pertama kali mengingkari dia itu. Itu yang dimaksud dengan berimanlah kamu kepada dia yang diturunkan kepada kamu. Kemudian apa lagi, Pak? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, sudah kita uraikan. Wa ma unzila min qablik. Di samping dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada dirinya itu roh tadi, si manusia ini juga harus beriman kepada diturunkan sebelum roh tadi turun gitu nah. Bukan kitab terdahulu. Siapa itu? Ya Rasul. Jadi sebelum si roh tadi diturunkan ke dalam diri kita, itu di atas roh itu ada Rasul. Jadi kita beriman kepada roh tadi, juga kita beriman kepada yang diturunkan sebelum roh itu. Apa itu Rasul? Karena dari Rasul inilah suara Allah, kata Allah, disampaikan kepada roh. Dan itulah yang disampaikan kepada manusia. Tidak ada cerita kitab lain. Jangan dengan kitab Taurat, Zabur itu, kitab Quran pun tidak tersebut di situ. Itu nyambung, Pak. Sebenarnya ini nanti akan dimudahkan di dalam tanya jawab. Dan ini juga pernah kita ceritakan sebelum ini. Nah, ini sebuah penyampaian, nanti kita akan masuk pada pembahasan. Nah, itulah sebenarnya kenapa ketika Rasulullah berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab, apa kitab tuh? Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itulah Quran. Nanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran? Baru jawab, bal huwa ayatu bainatu fi sudur alladzina utul ilmi wa ma yajadu bi ayatina ila zalimun. Itu surat Al-Ankabut, surat nomor 49 ayat surat 29 ya, ayat 49. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, ayat itulah yang diturunkan. Karena ayat itu punya nama 3, Pak. Kitab dia juga, Quran dia juga, ayat dia juga kepada manusia.
kepada nafs, kepada jiwa tadi. Itu ceritanya. Jadi jelas bahwasanya yang diimani oleh manusia itu yang turun kepadanya itu adalah ruh. Yang sebelum ruh itu adalah rasul. Tidak ada cerita kitab lain yang digaung-gaungkan oleh saudara-saudara kita agama seberang. Bukan. Jangankan kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab ini pun tidak tersenggol-senggol. Nah, hanya saja kitab ini menceritakan cerita yang kita ceritakan tadi. Makanya kitab Quran ini adalah sifatnya keterangan, menerangkan benda yang ada dalam dada kita masing-masing, termasuk cerita tadi. Oke? Nah, terus Pak, ayat ke ini, ayat kelima. Nah, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, terhadap hari akhirat mereka yakin. Pertanyaannya bagaimana bisa yakin? Kita belum bertemu hari akhirat. Siapa Pak Arif? Pak Wel, Pak Charlie. Wabil akhirati hum yuqinun. Bagaimana kita yakin? Kita aja belum bertemu dengan hari akhirat. Kalau ada orang yakin kepada akhirat itu tidak mungkin. Kalau dia mengatakan mungkin, bohong dia itu. Karena kita manusia ini tidak bisa yakin tanpa kita dengar, tanpa kita lihat, tanpa kita rasakan hari ini. Gitu Pak. Oh tidak, kami yakin dengan hari akhirat. Walaupun kami belum melihat, belum mendengar, itu yakin yang diyakin-yakinkan, makanya tidak kuat. Pengen kita yakin tuh terdengar kini, tertengok kini, terasa kini, baru yakin gitu. Namanya hakul yakin. Yakin itu kan ada 3 macam Pak. Ingat Pak? Pertama kali ilmu yakin. Yakin karena pengetahuan. Nah, itu yang diceritakan kawan-kawan banyak itu. Oh, itu hari akhir tuh begini-begini. Yakin. Nah, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin, yakin karena sudah ditengok. Kalau hakul yakin, yang kita kaji malam ini. Tidak mungkin Pak kita yakin kepada hari akhirat sementara kita belum melihat, belum mendengar, belum merasakan. Oke Pak Abu, kalau begitu apa itu? Sehingga kita tahu persis hari akhir itu apa maksudnya. Nah, kalau saya tidak salah tuh Pak, di surat Al-Baqarah ayat 49 ya Pak. Coba Pak tengok. 49 yang waqimus shalah itu. Wasta'inu bisobri wassalah innahala kabira ila khosi'in itu Pak. Kali mau Pak ya? Coba Bapak coba. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. nah, terjemahkan Pak. Dan mohonlah pertolongan dalam kurung kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Dan dalam kurung sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. ayat ini juga sama dengan kita nengok durian Pak. Terbaun harumnya, tertengok durinya. Kalau tidak dikupas akan begitulah pengertian itu. Akan begitulah. Nah sekarang mari kita kupas ayat ini. Wasta'inu bisobri wassalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Bisa? Jawabnya bisa. Tapi tidak mungkin kalau tidak dengan sobar. Pertanyaan siapa itu sobar? Jangan tanyakan siapa itu sobar. Tanya dulu apa itu sobar. Sobar itu nama Allah. Nama Allah kan 99 Pak. Satu di antara nama itu adalah sobar. Jadi 99 nama Allah itu satu di antaranya adalah As-Sobar. Ada nama yang ke-100. Di nama yang ke-100 inilah muncul semua nama-nama itu. Siapa itu? Itulah Muhammad. Yaitu Muhammad Rasul dulu, belum Nabi. Ternyata meminta tolonglah kamu dengan sobar atau si sobar
dia adalah Muhammad. Nah gitu. Jadi kalau kita nak minta tolong kepada Allah ya melalui si Sobar ini Pak. Karena si Sobar ini adalah wasilah yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Kalau kita langsung tidak baca Pak. Jadi si Sobar itu adalah Muhammad, dia adalah wasilah. Makanya setiap kita mau berdoa kepada Allah dalam bentuk sholat harus ada azan dulu kan? Nah, setelah azan nggak ada doanya kan Pak? Allahumma Rabbah hazhid da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Ada kan? Nah, ya Allah yang memiliki seruan sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di kaum Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Karena kalau kita nyelonong langsung kepada Allah, tidak mungkin, tidak akan tercapai. Pasti ada wasilah yang menyampaikan kita kepada beliau. Nah, itu. Kata orang, oh tidak mungkin Pak. Kalau minta kepada Allah itu langsung baik. Tidak akan mungkin. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai Allah. Kita hanya sebatas Rasul. Itu pun juga kajinya dalam dan jauh. Sama dengan kekuatan listrik itu Pak. Kalau sentral listrik itu langsung masuk ke rumah kita Pak. Hancur sekali elektronik itu Pak. Pecah galau bola itu Pak. Dia pasti melalui gardu-gardu induk yang ada di daerah-daerah kan Pak. Dari gardu ini juga akan mengalir ke gardu-gardu khusus Pak ya. Yang di tiang-tiang yang cak kotak-kotak itu. Nah tuh masuk ke rumah kita yang ada lagi penyaringnya Pak. Sampai ke tingkat di dalam elektronik itu ada bahan-bahan penangkal apa namanya itu Pak. Ah itu. Begitulah sistem kita dengan Allah. Kalau langsung ke sentralnya hancur sekali elektronik rumah kita. Nah untuk kepada Allah kita melalui Muhammad sebagai wasilah. Nah itu. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu boleh dibuka. Karena masalah wasilah ini kan agak rawan juga ini. Iya. Sambil itu kita minum kopi. Minum kopi kita. Al-Maidah ayat berapa? 35. Coba Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Terjemahan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah dalam turun jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah dalam turun berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jelaskan Pak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai ruh, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu melaksanakan yang 6 tadi Pak. Mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Jadi bertakwa itu dengan menyembah itu pahamnya sama Pak. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari oleh kamu wasilah, sesuatu yang menyampaikan kamu kepada Allah. Lah kenapa Allah ngomong kayak gitu? Karena tidak mungkin kita sampai kepada Allah. Pasti melalui wasilah. Nah, berjuanglah kamu mencapainya. Kalau kamu ketemu, pasti kamu menang. Di mana ketemunya nanti? Di dalam sholat. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu adalah Muhammad tadi di dalam sholat. Nah, processing itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Allazina yazununa. Orang yang punya prasangkaan bahwa dia bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholatnya. Dan padanya itulah mereka sampai. Kan ada kalimat itu Pak. Allazina yazununa mulqurbi wa anahu ilaihi raji'un. Dan pada momen itulah mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Momentum kembali kepada Tuhan itulah hari akhir Pak. Hari akhir. Seketika kita bertemu dengan Rasul dengan Allah, itulah hari akhirat. Hari ini terasa Pak.
terdengar, terlihat, terasa. Makanya kita yakin. Ya kalau besok lusa bumi nak pecah macam-macam itu kan belum terjadi. Itu kan baru cerita. Nah, jadi boleh kita percaya, boleh kita yakin, boleh, tapi tidak akan hakul yakin. Karena kita belum merasakannya. Yang benar itu, yang hakul yakin itu adalah seketika kita bertemu dengan Rasul dan Allah dalam sholat. Pada waktu itulah kita sudah sampai pada titik akhir. Itulah hari akhir. Gitu. Makanya Maliki Yaumiddin, raja di hari beragama. Rajanya siapa? Allah. Tidak nyata Allah, melainkan Rasul itu nampak. Di mana? Di dalam sholat, karena dia wasilah. Real dia. Nah, kembali kita pada alif lam mim tadi. Jadi di situ dikatakan wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhir dia yakin. Bukan 100%, 1000% keyakinannya itu. Kenapa? Karena bukan nanti hari akhir itu, hari ini. Kapan? Seketika dia bertemu Rasul dan Allah di dalam sholatnya, maka itulah hari akhir bagi dia. Kemudian ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah atasnya petunjuk daripada Tuhan. Artinya Pak, orang yang tahu cerita ini, yang paham cerita ini, mereka inilah yang dapat petunjuk daripada Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah yang menang nantinya. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu yang ada di akhir-akhir nanti sudah ada di hari-hari ini. Makanya kita katakan kemarin, hidup hari ini pasti kan, mati juga hari ini, masa kubur juga hari ini, berbangkit juga hari ini, surga neraka juga hari ini, termasuk Siratul Mustaqim juga hari ini. Sehingga kita yakin. Kan gitu Pak. Pernah dibahas itu kemarin kan? Nah, kalau nanti segalo-galonya kusut cerita tuh. Sama dengan istilah kita mengatakan sebagai penutup informasi video kita. Kan sering tuh Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Dengan banyak bersolawat kita kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Betul begitu? Ya. Apakah itu salah? Jawabnya tidak salah. Untuk kelas itu. Tapi kalau untuk kelas kita nanti dulu. Kenapa? Solawat itu asal katanya solu, menghubungkan. Menghubungkan apa? Rasa diri kita kepada Rasul dengan Allah. Apa doanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Kenapa Muhammad? Karena Muhammad itu wasilah. Muhammad telah dengan Allah. Apa processingnya? Itulah sholat. Jadi solu itu asal katanya, solawat itu doanya, prakteknya sholat. Sholat yang bagaimana? Wa min hadisu kharajata fawali wajhakum satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhakum satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan wajahmu kok kita nih. Wajahmu wahai orang yang sholat, yang gaib tadi. Apa itu wajahnya? Ingatan, perasaan, kesadaran. Kesadaran itulah wajah roh. Hadapkanlah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di situ ada makam Ibrahim. Karena di situ ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Nah, di situ apa yang terjadi? Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Bukan rumah ini yang disembah, bukan Ka'bah yang disembah, Tuhan rumah. Caranya, fatahizu mim maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholatlah di situ, kamu hubungkan rasa dirimu dengan Rasul di situ. Boleh ngambil di sini, boleh ngambil di situ, boleh ngambil di sini, boleh ngambil di situ. Makanya di Mekah itu tidak ada imam pada dasarnya. Imam itu kan di depan, Pak. Kalau imamnya di depan saya, orang situ imamnya siapa? Orang kanan imamnya siapa? Orang kiri imamnya siapa? Tidak ada, Pak. Maksud saya bayang imam yang lain tidak. Makanya waktu itu imam yang diimamkan namanya. Imam yang diimam. Kenapa? Imam sebenarnya adalah Ibrahim itu tadi. Makanya fatakhizu mim maqama Ibrahim shalah. Ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholatlah di situ. Nah, di sini boleh, situ boleh, sini boleh, sini boleh.
Loh, kenapa Ibrahim dikatakan imam? Karena di alam sono dulu, seperti yang dijelaskan di surat Ali Imran 9697 dijelaskan bahwa di dalam rumah itu ada ayat, ada makom Ibrahim. Ayat itu adalah ruh, Ibrahim itulah di depannya. Jadi dia imam, kita makmum. Yang dihadapi itu kiblat. Itulah Rasul tadi. Makanya dikatakan pada surah Al-Baqarah ayat 124 125, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamahuna qala in ja'ilka imam malinnas. Ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dia bisa menyelesaikannya, maka pada waktu itu kami katakan, hai Ibrahim, sejak saat ini engkau kujadikan imam bagi semua manusia. Makanya Ibrahim itu imam. Nah, ambillah sebagai makam di situlah kita sholat. Secara hakikat, di situ kita mengingat, di situ kita merasakan, di situ kita sadar. Di situ kita tegak, ruku, i'tidal, sujud, di situlah kita membaca Allah Akbar sampai salam. Jangan kemana-mana. Supaya apa? Ingat, di tempat itu ada air mengalir di bawahnya, Pak. Air apa tuh, Pak? Air Zam-Zam. Nah, berlakulah surah Al-A'raf ayat 43. Coba Bapak tengok surat 7 ayat 43. Kan itu prinsip kan, biar kita tahu apa itu syafaat. Surat 7 ayat 43. Surah Al-A'raf, Pak. Ketemu poin? Ayat 43. Oke, Pak. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, terjemahkan. Artinya, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke dalam kurung surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di tempat itu, di tempat yang mengalir air di bawahnya, itulah sekepal tanah sorga, Pak. Itu sekepal tanah sorga, Pak. Kalau di sono itu namanya airnya Al-Kausar, Pak. Sungai Al-Kausar itu 4, Pak. Sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai air tawar. Tapi kalau di dunia itu namanya air Zam-Zam. Nah, kalau ingatan kita, perasaan kita, kesan kita berada di situ kita sholat, di situlah dicabut penyakit hati dalam dado itu. Pembenci orang dicabut, iri dengki dicabut, memfitnah dicabut, macam-macam dicabut, Pak. Nah, lama-lama habis penyakit hati tadi, Pak. Inilah yang disebut processing syafaat. Syafaat itu artinya sifat, itu obat, Pak. Di situlah kita diobati oleh Allah dan Rasul. Caranya dicabut penyakit hati itu. Beda dengan dokter, Pak. Kalau kita sakit dikasihnya obat, Pak. Itu adalah sifat, namanya adalah syafaat. Ini bukan lagi dikasih obat, dicabut penyakit hati itu. Itulah momentum syafaat itu. Bukan nanti hari ini dicabut penyakit hati itu. Kalau sudah dicabut apa terjadi, Pak? Fi qulubihim maradu
fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Karena tidak pernah dicabut-cabut di tempat itu, maka penyakit itu bertambah-tambah, melimbah ke badan, ke fisik, maka terjadilah kita itu penyakitan. Jantung, diabetes, macam-macam itu, Pak. Itu beda dengan penyakit dari kecil. Cacat, penyakit kecelakaan, penyakit tua. Ini bukan itu. Penyakit efek, penyakit hati. Pembenci di kita, iri dengki kita, tukang fitnah kita, tukang adu kita, zolim kita. Tunggulah fisik tekan sakit. Pasti. Nah, salah satu contoh sedang viral sekarang kan. Dulunya belum viralnya, Pak. Gak usah kita sebut nama kan, tapi orang pasti tahu. Seorang anak gadis masih muda. Dia berkata, mana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku tantang dia. Kalau adanya, coba. Aku kan sakit. Apa aku benjol-benjol? Atau mati sekalian kalau perlu. Sekarang ketemu, Pak. Nonton di YouTube? Belum? Kita buka, Kak. Sudah acara. Ketemu, Pak. Kini dia sakit, badannya kurus, bau, ruangan itu busuk. Kenapa? Karena dia menantang Allah. Apakah Allah tersinggung ditantang oleh beliau itu? Tidak. Bagi Allah itu, kamu beriman segalanya wahai jin dan manusia kepada aku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku. Kamu nak kafir segala-galanya wahai manusia dan jin, tidak perlu mengurangi kerajaan aku. Tapi cara kau ini salah. Aku buktikan kesalahan kau dengan caranya kau sakit, biar orang lain tidak baca main-main dengan aku. Aku ini Tuhan loh, yang menghidupkan kamu, memberikan fasilitas kamu. Kok kamu bisa melawan aku? Ini gimana ini? Itu termasuk Donald Trump. Tanggal 20 aku dilantik, aku masuk kantor, tidak dibebaskan. Tawanan Bani Israel itu akan kirim neraka di Gaza itu, bahkan Timur Tengah. Hari ini dia mengatakan itu, besok apa yang terjadi? Bukan dia ngirimkan neraka, dikirimkan neraka oleh Allah dia itu. Selesaikan ada keilmuannya kalau bisa. Itu. Ya bukan Allah tersinggung dengan Donald Trump, tidak. Hanya mengajarkan cara kau itu salah. Kalau aku tidak tersinggung dengan kerja kamu itu, tapi dengan adanya kerja kamu itu, nah contoh bagi mereka yang akan datang. Jadi itu, Pak. Jadi kembali pada cerita, syafaat itu artinya obat. Kejadiannya hari ini, Pak. Sewaktu dicabut penyakit hati dalam dada. Kalau kita sholat seperti itu, Pak. Kalau tidak sholat seperti itu, Al-Anfal ayat 35. Coba. Surat 8 ayat 35. Jadi karena video kita ini ditonton oleh orang banyak kan, kita tidak mau omon-omon gitu. Nah, ini populer yang kayak Pak Agu ini, kata-kata Pak Prabowo omon-omon. Benar kata beliau itu kan, bukan omong kosong maksudnya. Wama kana salatuhum itu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah wazuqul azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Salat mereka di sekitar, berarti bukan di Baitullah, Pak. Di sekitar itu di luar, Pak. Itu sama kayak besiul-siul, Pak. Suara bagus, kata bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus. Nangis galau orang dengar kita ngimam, Pak. Sama kayak tepuk tangan, baik. Ujung-ujungnya apa, Pak? Karena sholat tidak di Baitullah, ujung-ujungnya apa? Fazuku azabah. Nah, kena azab, Pak. Azab apa? Azab penyakit hati. Kenapa azab penyakit hati? Karena penyakit hati itu tidak dicabut. Itu bahayanya, Pak. Dia akan merembet kepada fisik. Kenapa? Karena kamu kafir. Nah, dikafir-kafirkan. Sholatlah sudah. Diazab pula. Dikafir-kafirkan pula. Lalu kenapa ini? Karena tidak sholat seperti yang dikatakan tadi. Ada, Pak, azab gitu, Pak. Azab penyakit hati. Karena tidak mendapatkan syafaat. Itu maksudnya. Tidak dicabut penyakit hati. Makanya banyak orang yang sudah haji, syahadat sudah, sholat sudah,
puasa sudah, haji sudah, zakat sudah, sedekah sudah, tapi masih dia bermaksiat, masih juga ngomong kasar kotor. Kata orang percuma be haji 10 kali, cak itu juga perangai. Karena bukan di situ, Pak. Nah, dia dapat penyakit hati, bima kuntum takfurun, karena kamu kafir, kafir oleh Allah. Maka benarlah kata Rasulullah, bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau kamu tetap di situ, mukmin namamu. Tapi kalau kamu tinggalkan Allah dan Rasul, kamu pergi ke bank, ke mall, kemana-mana, udah kafir lah kamu. Maka benarlah kajian kita ini tidak mengatakan kafir itu kepada mereka yang tidak sama merek dengan kita. Bukan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, bukan. Tapi kafir itu adalah yang ingkar yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu aja dulu untuk kajian sesi pertama. Semoga dapat dipahami. Kita akan lanjuti nanti dengan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi